Shalom, kita bertemu kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang dipersembahkan oleh Unai TV. Dan pada hari Sabat ini, kita bersyukur oleh karena kita masih dalam suasana yang baru, di triwulan yang baru, oleh karena kita masih tiba di pelajaran yang ketiga. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini berjudul Peringatan Kasih Karunia. Nah, oleh karena itu hari Sabat ini, dalam menyampaikan akan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, saya tidak sendiri oleh karena kita ditemani oleh kedua narasumber yang sangat ganteng dan perlu saya informasikan bahwa mereka berdua bukanlah orang Indonesia, tetapi mereka adalah orang Malaysia, khususnya Sabah, Malaysia. Yang di samping saya adalah saudara Jackerson Dive. Boleh disapa? Shalom pemirsa. Ya, dan juga di sebelahnya adalah saudara Jeffrey David. Shalom, saya Jeffrey. Baik, pada hari Sabat ini kita akan memimpin dari pelajaran sekolah sahabat kita untuk berdiskusi bersama-sama pelajaran yang sangat indah di hari Sabat ini. Oleh karena itu sebelum kita memulai, kita akan awali dengan kita berdoa. Saudara Jack boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami berkesempatan untuk berdiskusi sekolah sahabat. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyiapkan Roh Kudus-Mu untuk dicurahkan kepada setiap satu kami. Sehingga kami dapat membawakan ataupun mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kami pada pekan ini dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir, supaya setiap masukan ataupun pelajaran yang kami dapat kupas pada saat ini Tuhan dapat menjadi berkat bukan saja untuk kami, tetapi kepada semua pemirsa Unai TV. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Para pemirsa, pelajaran sekolah sahabat kita di sepanjang minggu ini berjudul Peringatan Kasih Karunia. Ya. Ayat intinya atau ayat hafalannya dalam Yosua 4 ayat 23 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut terberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, jadi dari pelajaran atau ayat hafalannya ini kita bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari di sepanjang pekan ini ya, atau yang sudah kita pelajari bahkan di sepanjang pekan ini. Di sini ada satu kisah sebelum kita memulai ya, ada satu kisah bagaimana ada seseorang yang ditilang oleh polisi. Ya, orang ini bernama John. Dan ketika John ini sudah tahu bahwa dia ditilang oleh polisi, dia mulai cari-cari dia punya dompet. Ya, dan ketika dicari-cari barulah dia sadar kalau dompetnya itu ketinggalan. Jadi ketika Pak Polisi ini tanya kepada John, maka dia menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan yang uniknya ketika polisi ini tanya pekerjaan John, maka John menjawab bahwa dia adalah seorang profesor. Nah, jadi oleh karena John ini sudah melanggar, jadi pasti akan ada surat tilang yang diberikan kepada John. Nah, tetapi ini uniknya, bahwa surat tilang yang diberikan kepada John ini bukan dianggap sebagai denda, tetapi ini adalah uang sekolah katanya. Jadi orang kalau mau sekolah, tentunya ada sesuatu yang harus dia keluarkan, atau ada sesuatu yang harus dia bayar, yaitu uang sekolah. Nah, jadi dengan surat tilang yang diberikan ini, maka ini adalah uang sekolah bagi si John ini untuk tidak lupa membawa SIM saat mengemudi. Nah, setelah itu akhirnya John melanjutkan perjalanannya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah seringkali kita ini lupa. Ya kan? Lupa akan apa yang tidak sering kita lakukan. Ya, kalau sesuatu hal sering kita lakukan, mandi contohnya, tidak mungkin kita lupa mandi kan? Makan tidak mungkin kita lupa makan. Meskipun lupa makan, tapi mungkin nanti akan ada jam penggantinya. Tetapi kalau hal-hal yang jarang kita lakukan, pasti kita lupa. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita akan menjelaskan bagaimana sebenarnya hal yang tidak boleh kita lupakan itu.
Nah, oleh karena itu pelajaran sekolah sahabat kita dimulai dalam Yosua pasal 3. Ya. Saudara Jack, dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima, di sini bangsa Israel itu diminta untuk menguduskan diri. Ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa kok bangsa Israel ini harus menguduskan diri mereka begitu ya? Dan apa yang diajarkan dari tindakan menguduskan diri ini? Silakan Saudara Jack. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kenapa orang Israel itu harus menguduskan diri terlebih dahulu sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan? Nah, pengudusan ini berlaku adalah sebagai bentuk pembersihan daripada dosa dan kenajisan yang telah dilakukan oleh orang Israel. Seperti mana yang kita tahu bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang sangat-sangat suci. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin bagi sesuatu yang kudus itu untuk bercampur dengan yang tidak kudus. Maka dengan Tuhan meminta orang Israel untuk menguduskan diri itu adalah sebagai bentuk bahwa Tuhan pasti akan menyertai mereka. Dan keberhasilan daripada orang Israel itu dapat menyeberangi Sungai Yordan itu dengan berhasil itu ditentukan oleh kekudusan mereka. Lebih tepatnya ditentukan oleh penyertaan Tuhan di dalam kekudusan mereka. Nah, apa yang kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita pada saat ini adalah di mana kita melihat bagaimana Tuhan telah menyertai umat Israel, telah menunjukkan mukjizatnya. Jika kita juga mau bahwa Tuhan menyertai kita dan menunjukkan mukjizatnya kepada kita, kita juga harus sama seperti orang Israel, menguduskan diri kita terlebih dahulu. Nah, menguduskan diri ini adalah sebagai bentuk persiapan rohani kita bahwa dapat menunjukkan yang kita ini sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Karena dengan bergantung kepada Tuhan, segala sesuatu itu dapat berhasil. Tapi bila mana kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, bergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri, pasti yang kita alami adalah sesuatu kecewaan. Kira-kira begitu jawaban daripada saya. Baik, terima kasih Saudara Jack. Jadi dengan menguduskan diri, maka kita mempersiapkan diri kita untuk bisa dilayakkan bertemu dengan Tuhan begitu ya. Dan juga bisa merasakan mendapatkan berkat Tuhan itu. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, Saudara Jeffrey, mereka setelah menguduskan diri, maka Tuhan memberikan suatu hal yang besar bagi bangsa Israel, yaitu mereka dapat menyeberangi Sungai Yordan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita dapatkan dari hal besar yang Tuhan sudah lakukan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Ariel. Sebelum kita membahas tentang pertanyaan ini, saya ingin sedikit menyinggung dengan kata ajaib ini. Ya. Di dalam Yosua 3 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan ingin menunjukkan keajaiban kepada umat Israel. Nah, kata ajaib ini, kalau di dalam bahasa Ibrani disebut niplaut, yang bermaksud mukjizat yang biasanya merujuk kepada tindakan-tindakan Tuhan yang dahsyat. Ya. Dan seperti yang kita tahu, saudara-saudari, ya, dan untuk pengetahuan, tindakan-tindakan Tuhan ini merupakan tindakan yang di luar daripada pemahaman kita, pemahaman alam semesta ini, saudara-saudari. Nah, jadi di dalam pelajaran ini, dia mengisahkan tentang umat Israel yang sedang melewati Sungai Yordan. Ya. Dan kalau kita lihat saudara-saudari, keajaiban yang berlaku ini sangat luar biasa. Ya. Namun, mungkin banyak yang bertanya bahwa apa yang berlaku di dalam perjalanan umat Israel ini di Sungai Yordan ini merupakan sebuah kebetulan. Tapi saudara-saudari, coba kita lihat daripada sebelum-sebelum ini, ya, melalui perjalanan di padang gurun dan tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir,
yang membuatkan umat Israel ini berjaya keluar dari Mesir juga merupakan penyertaan Tuhan. Merupakan keajaiban yang Tuhan berikan, saudara-saudari. Nah, jadi dari kisah ini kita dapat lihat bahwa apa yang Tuhan berikan ini, keajaiban itu bukan sebuah kebetulan. Karena sudah terjadi berkali-kali. Nah, jadi saudara-saudari, melalui pelajaran pada hari ini, pelajaran hari Senin, pelajaran ini, kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan akan ada keajaiban, mukjizat yang luar biasa yang Tuhan mau berikan. Kenapa? Karena Allah merupakan keajaiban yang hidup. Nah, jadi saudara-saudari, mari kita tunggu, mari kita lihat, kita nantikan tindakan Tuhan, apa yang Tuhan ingin sediakan untuk kita, yang akan Dia berikan rancangan luar biasanya ini, saudara-saudari. Mungkin itu saja daripada saya. Terima kasih, Saudara Ariel. Baik, terima kasih Saudara Jeffrey. Jadi itu adalah mujizat yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa Israel ya di waktu yang lalu, yaitu membantu mereka menyeberang Sungai Yordan. Nah, jadi tadi sempat dikatakan oleh Saudara Jeffrey bahwa perbuatan besar itu, mujizat itu, tidak hanya waktu itu saja. Tetapi sudah ada dari zaman mereka ini keluar dari Mesir. Ketika mereka menyeberangi laut terberau, mana setiap hari ada burung puyuh, tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya. Ya, tetapi masalahnya adalah mereka lupa. Ya kan? Jadi dengan mujizat yang Tuhan berikan untuk menyeberang Sungai Yordan ini, maka Tuhan ingin supaya bangsa Israel itu mengingat. Ya kan, dengan mendirikan sebuah tugu. Oleh karena itu, saya mau bawa pandangan kita dalam pertanyaan pertama di pelajaran hari Jumat. Kalau dulu kan banyak mujizat yang Tuhan sudah berikan, khususnya bagi bangsa Israel. Nah, di kehidupan kita, apa mujizat yang Tuhan berikan di kehidupan kita di era sekarang ini? Nanti mungkin kita boleh diskusikan di kelompok UKSS kita masing-masing. Baik, kita masuk ke pelajaran yang berikutnya adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika mereka berhasil menyeberang Sungai Yordan, harus ada yang mereka ingat di sana, yaitu dengan mendirikan batu peringatan. Nah, apa gunanya batu peringatan itu, Saudara Jack? Baik, terima kasih. Nah, batu peringatan ataupun yang kita kenali sebagai tugu. Tugu ini dibuat adalah untuk sebagai tanda dan peringatan karya Tuhan terhadap orang Israel. Nah, kita tahu kita sebagai manusia yang lemah, kita sangat cenderung untuk lupa sesuatu yang sudah berlaku, sama ada itu kebaikan, sama ada itu mukjizat yang Tuhan sudah lakukan kepada hidup kita. Kita cenderung untuk lupa seiring berjalannya waktu, dan bila mana kita menghadapi sesuatu tantangan, sesuatu yang membuatkan kehidupan kita merasa terhimpit, kita cenderung untuk melupakan Tuhan. Ini kita sudah lihat, kita sudah mengetahui semua ini melalui cerita bagaimana umat Israel meninggalkan ataupun mencemarkan iman mereka apabila mereka ditinggalkan oleh Musa 40 hari di Gunung Sinai. Dengan masa 40 hari saja umat Israel sudah berpaling daripada Tuhan. Nah, dengan adanya tugu ini, harapan itu ada supaya umat Israel tidak lagi lupa mukjizat yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Nah, apa yang kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita pada saat ini mengenai dengan tugu ini adalah tidak mungkin kita buat tugu pada saat ini ya, pada generasi kita yang sekarang ini. Tapi ada salah satu cara untuk kita boleh mengingat mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh menuliskannya di dalam buku diari, supaya bila mana kita menghadapi kesulitan, meragui Tuhan, kita boleh lihat bagaimana Tuhan sudah menolong kita, bagaimana Tuhan sudah menyertai kita di masa-masa sulit kita sebelumnya. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat setia.
Tuhan yang tidak pernah berubah. Bagaimana Dia sudah menyertai kita di masa-masa sulit kita sebelumnya, saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan juga akan menyertai kita di masa yang akan datang. Jadi mari kita terus ingat bahwa Tuhan itu sentiasa menolong kita bila mana kita kudus tentunya, dan bila mana kita memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi penting banget gitu ya untuk mengingat apa saja yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu. Oleh karena itu saya mau arahkan pandangan kita di pertanyaan di bawah pelajaran hari Selasa. Apa sajakah kenangan pribadi dari perjalanan hidup Anda dengan Tuhan yang membantu Anda mengingat apa saja yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita? Nah, oleh karena itu pertanyaan berikutnya, Saudara Jeffrey, tentu banyak yang Tuhan sudah lakukan. Nah, jadi seberapa penting, kenapa penting mengingat apa-apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita ini? Baik, terima kasih atas soalannya. Mari kita lihat tentang dua kisah ini ya di dalam pelajaran ini, yaitu air sungai Yordan yang menjadi kering pada waktu umat Israel mau melewati sungai itu. Dan yang satu lagi, Laut Merah terbelah menjadi dua ketika umat Israel juga mau menyeberang. Nah, saudara-saudari, dua kisah ini merupakan kisah yang berbeda generasinya. Ya. Kedua-dua generasi ini mereka mengalami pengalaman yang sama, namun di tahun dan generasi yang berbeda. Dan saudara-saudari, melalui kisah di Sungai Yordan ini, umat Israel sekali lagi dapat menemukan makna dari penyertaan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, di dalam pelajaran ini, begitu penting untuk kita mengingat apa yang Tuhan telah berikan, penyertaan Tuhan itu kepada kita. Ya, manusia memang cenderung untuk melupakan sesuatu. Namun, kalau kita melupakan pengalaman rohani ataupun lupa di dalam rohani, hal ini boleh menyebabkan konsekuensi yang sangat fatal. Ya, buktinya adalah umat Israel itu sendiri. Tidak semua umat Israel dapat menapakkan kaki mereka di tanah Kanaan. Kenapa? Karena beberapa orang ataupun orang-orang yang tidak berjaya menapakkan kaki mereka di tanah Kanaan itu adalah mereka umat-umat yang melupakan peristiwa ataupun penyertaan Tuhan. Keajaiban yang Tuhan berikan kepada umat-umat Israel. Nah, saudara-saudari, kita juga di dalam pelajaran ini ditekankan bahwa melalui masa-masa lalu itu, pengalaman di masa lalu itu, pengalaman umat Israel ini, kita dapat temukan tujuan kita sebagai umat Tuhan saat ini. Ya, tujuan kita untuk melaksanakan misi Kristus itu. Dan juga memberikan kita motivasi untuk apa kita lakukan misi ini. Ellen G. White mengatakan, jika kita tidak terus-menerus mengimbas kembali perbuatan penyertaan keajaiban Tuhan ini, kita pasti akan kehilangan arah dan motivasi kita dalam melaksanakan misi Kristus. Nah, jadi saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan di masa lalu juga masa saat ini sangat penting untuk kita ingat. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Terima kasih. Baik, Saudara terima Ari. kasih Saudara Jeffrey. Jadi itu juga sudah menjawab pertanyaan kedua di pelajaran hari Jumat, bahwa mengingat masa lalu itu juga penting untuk masa depan kita, gitu ya. Jadi bukan seperti lagu masa lalu biarlah masa lalu, tetapi ada pentingnya mengingat masa lalu itu. Nah, oleh karena itu kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, Saudara Jack. Apa kesamaan dari penyeberang
menyeberang Laut Terberau atau Laut Merah dengan menyeberang Sungai Yordan ini, dan apa ya pelajaran yang kita bisa ambil dari sana? Baik, terima kasih. Kita boleh lihat di hari Kamis ini ada berlakunya mukjizat yang sama, yaitu mukjizat membelah air. Yang satu membelah air laut yang dipimpin oleh Musa, dan yang satu pula adalah membelah Sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua. Apa makna simbolis daripada kedua mukjizat ini? Maknanya adalah kedua mukjizat ini menunjukkan satu tanda era baru akan berlaku, di mana yang sebelumnya orang Israel ataupun umat Israel menjadi hamba, menjadi budak di Mesir. Dengan berlakunya mukjizat ini, mereka sudah dibebaskan, mereka sudah merdeka. Nah, mari kita lihat bagaimana pelayanan Yesus pula pada kedatangannya yang pertama kali untuk melayani di dunia ini. Di mana kita lihat Yesus itu, dia sudah dibaptiskan di Sungai Yordan. Apa makna simbolis daripada itu? Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan adalah sebuah tanda ataupun bukti awal daripada yang sebelumnya Yesus melayani secara pribadi, tetapi selepas dia dibaptiskan, dia melayani untuk orang-orang ramai. Jadi untuk kita pada saat ini, bukti bagi umat-umat yang percaya ini adalah merupakan satu perubahan simbol ataupun status melalui iman kita. Nah, bila mana Yesus sudah mati menebus dosa kita, kita memperoleh yang namanya satu pengharapan keselamatan dan satu perhentian kekal. Apa yang dimaksudkan oleh perhentian kekal ini? Perhentian kekal yang dimaksudkan adalah tidak lain dan tidak bukan perhentian di mana kita semua umat yang percaya dikumpulkan di syurga nanti. Jadi harus kita ingat bahwa Yesus itu, dan kita ingat bagaimana Yesus sudah melayani kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan kita lihat bagaimana Yesus ataupun Tuhan menyertai Musa dan Yosua sehingga mereka boleh berjaya. Kita juga pasti akan berubah statusnya, yang dulunya menjadi hamba dosa, sekarang menjadi hamba Tuhan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah jelas apa yang kita diskusikan pada saat ini, dan untuk lebih jelasnya nanti mungkin boleh didiskusikan di kelompok UKSS kita masing-masing. Dan untuk menutup, saya minta kesimpulan satu statement singkat saja dari Saudara Jeffrey dan juga Saudara Jack. Dimulai dari Saudara Jeffrey dulu. Baik, terima kasih. Nah, saudara-saudari, melalui pelajaran satu pekan ini, kita dapat melihat bahwa campur tangan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat di dalam pelajaran, kalau kita lihat di dalam kisah umat Israel ini, banyak berkat yang mereka dapatkan pada waktu mereka dibimbing oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari, begitu juga dengan kita saat ini. Kalau kita meminta bimbingan daripada Tuhan, kita akan juga mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih. Baik, langsung saja Saudara Jack. Baik, terima kasih. Mengingat judul pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini adalah peringatan kasih karunia, saya dapat simpulkan bahwa penyeberangan umat Israel di Sungai Yordan menekankan kepada kita tentang harus kita ingat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita harus ingat, kita harus tahu bahwa ingatan kita kepada karya Tuhan itu akan membuatkan iman kita lebih kuat. Kita akan dapat lebih setia kepada Tuhan. Namun sebaliknya, bila mana kita mengalami yang namanya kelupaan rohani, maka iman kita mudah goyah. Kita akan hilang arah dan akhirnya kita mudah untuk jatuh. Dengan itu, hendaklah kita ingat akan karya Tuhan di sepanjang hidup kita yang sebelumnya, di mana Tuhan sudah menyertai kita.
Dan bila mana kita mengingat karya Tuhan, kita tetap kuat sampai akhirnya kita akan menikmati satu perhentian kekal bersama Tuhan di surga nanti. Terima kasih. Baik, jadi pelajaran sekolah sahabat kita menekankan betapa pentingnya mengingat apa-apa saja yang Tuhan sudah lakukan begitu ya di masa-masa yang lalu. Jadi coba kita ingat-ingat lagi apa saja sih yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita gitu ya. Pasti ada. Baik kecil, baik besar pasti ada. Jadi coba diingat-ingat lagi begitu ya para pemirsa. Dan untuk mengingat waktu kita akan segera akhiri dan Saudara Jeffrey boleh pimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami peluang untuk mendiskusikan berkat karya-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh membuatkan kami lebih mengingat akan berkat keajaiban yang Engkau ingin berikan kepada kami Tuhan. Biarlah juga pelajaran ini boleh membuatkan kami bertumbuh lebih dekat kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih telah mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Kami dari studio mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.